Hai The Healers, saya Dr. Ami Alfiah Nur Alam. Simak diskusi sehat, health and lifestyle highlight. Health and lifestyle highlights. Love yourself that much to put health as your lifestyle priority. Join Health and Lifestyle Highlights with Dr. Ami Alfiah Nur Alam, specialist radiology consultant, and other guest speakers. Hosted by Indah Firdaus. Every Thursday, 7 to 8 p.m. Only on The Hills Radio. The Hills Radio. The Hills Radio, your music, your lifestyle. Hai The Healers, lo masih barengan gue Indah Firdaus. Dan pastinya di malam hari ini untuk Health and Lifestyle Highlights kita udah punya satu topik yang dari tadi itu seluruh The Healers yang tahu ada topik ini udah langsung stay tune. Apalagi di malam hari ini kita ngundangnya seorang dokter yang ganteng banget nih. Oke, dokter yang biasa dipanggil dengan Dr. Bram, seorang spesialis kandungan dan pasti masih ditemani oleh Dr. Ami tercinta. Oke, langsung aja kita undang dua narasumber kita yang luar biasa malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam Mbak Indah. Iya dok, apa kabar? Oke, The Healers, berbahagia sekali malam ini kita akan membahas mengenai pregnancy estetik ya. Itu seperti apa sih gitu. Nah malam ini kita kedengeran Mbak Indah? Iya, saya? Ya, kedengeran. Oke, kita akan diedukasi seorang SPOG atau spesialis kandungan ya, yang tadi kata Mbak Indah cakep ya, bersih gitu. Pasti pasiennya banyak. Istrinya juga cantik loh The Healers. Ya, oke. Salam buat Dr. Kartika yang sedang mendengarkan malam ini. Terima kasih Dr. Bram yang mau mengedukasi kita semua bersama Mbak Indah malam ini 50 menit ke depan. Dan kepada semua dealers dimanapun berada, semoga sehat selalu. Oke, Dr. Bram, malam ini kan tentang pregnancy estetika. Nah, kita ketahui bahwa wanita yang telah menikah itu ingin ya menjalani kodratnya untuk bisa hamil. Tetapi bagaimana sih gitu lah bisa menjaga kehamilannya bagus, kemudian setelah melahirkan juga tetap cantik, karena kan biasanya ya udah memang begitu kalau udah hamil misalnya gembrot, terus habis lahiran juga aduh gimana nggak apa-apa deh yang penting gue udah laku, seperti itu ya dok. Padahal kan wanita tuh sebenarnya harus menampilkan beauty ya, keindahan, terus cantik dan sehat gitu ya. Nah malam ini kita akan diedukasi oleh Dr. Bram tentang apa sih pregnancy estetika. Dokter juga akan bercerita ya tentang kapan sih mestinya seksio ya atau kelahiran normal seperti itu. Oke. Silakan dokter mau menyapa dulu The Healers dan sedikit introduction-nya tentang pregnancy seperti apa. Silakan. Oke, terima kasih Dokter Ami. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke topik, mungkin saya akan kasih background-nya dulu ya. Kenapa sih kayaknya belum banyak yang kenal ya pregnancy estetik ya. Jadi kalau background saya dulu itu tuh sebelum pengen masuk ke dokteran, saya tuh pengennya emang orang seni. Jadi pengennya tuh masuk ke desain. I see. Dan lain-lain. Dan akhirnya pergolakan sih kadang-kadang pengennya masuk ke dokter bedah plastik atau ke dokter objin. Nah, akhirnya jatuhnya kepilih ke objin. Nah, ketika saya masuk ke objin, saya melihat kayaknya ada yang kurang nih, ya. Jadi zaman di mana-mana pun semua itu harus ada keindahannya. Mau di arsitek, mau di dimanapun pasti harus ada keindahan. Termasuk kedokteran, even itu bedah, objin dan lain sebagainya, pasti kita memikirkan sekarang udah ke arah estetik. Ya, kemajuan zamannya ke arah sana. Nah, jadi yang dikenal sebagai estetik daerah kandung dulu bukan kandungan tapi lebih ke arah ginekologi. Kalau ginekologi estetik, ginoplasti, lagioplasti dan lain-lain sebagainya. Nah, ternyata pada saat kandungan itu kita namanya obstetrik. Nah, obstetrik itu berarti ibu yang sedang hamil. Itu sampai melahirkan, saya melihat ternyata banyak nih yang bisa kita lakukan untuk tetap mempertahankan kecantikan. Jadi background-nya saya lebih ingin memperkenalkan itu kepada pasien. Baik. Dan kita harus lebih mencondongkan ke arah pencegahan
karena terapi itu mahal. Oke. Lebih ke arah pencegahan dan karena terapi itu mahal. Oke, seperti apa nanti mencegahnya? Dilanjut aja ya. Karena pertanyaannya udah mulai masuk nih, Dok. Iya, silakan. Saya mau cocokkan dengan apa yang dokter jelasin ya, Mbak Indah. Yes. Oke, silakan Dokter Bram dilanjut dulu. Oke, jadi mengenai obstetri itu, jadi kita bisa dari pencegahan dulu ya Dok. Jadi kalau dari pencegahan tuh kita lihat dari sebelum hamil sampai trimester 1, 2, dan 3 ya. Jadi kalau sebelum hamil kadang-kadang wanita itu kan sudah nggak peduli lagi. Kita harus memikirkan secara holistik. Jadi pada intinya kadang-kadang kita ibu hamil itu pasrah. Nah pasrah ini nih yang pengen ajarkan, jangan pasrah. Jadi kalau misalnya hamil, ya sudah deh saya gemuk, biarin aja. Hidung saya bengkak, biarin aja. Gigi berdarah, biarin aja. Rambut rontok, ya biarin aja. Nanti habis hamil baru kita pikirkan. Padahal ketika sudah habis hamil, kita baru memikirkan masalah estetik. Itu biayanya lebih mahal. Dan ujung-ujungnya kita punya anak nggak sempat. Iya. Gitu Dok. Betul. Oke. Jadi pencegahan itu ya seperti juga banyak pasien-pasien yang lain kan giginya keropos duluan ya Dok. Iya, betul. Jadi sebenarnya Jadi sebaiknya apa sih yang mesti dilakukan sebelum kehamilan itu? Kalau sebelumnya kan ada yang namanya pre-wedding ya. Pre-wedding itu bukan hanya untuk bagaimana photoshoot gitu, tetapi pre-wedding seperti edukasi ada pemeriksaan TORCH ya Dok. Oke. Untuk tidak terjadi cacatan pada kehamilan gitu ya. Ada infeksi pada kehamilan. Nah, kalau dokter sendiri untuk estetika pencegahannya itu seperti apa? Misalnya pengaturan makan, nutrisi atau apa? Kan ada pertanyaan di sini nih. Bagaimana sih katanya untuk estetika itu? Apakah saya harus menjaga jenis makan? Karena ada pertanyaan mengenai scratch mark di perutnya itu ya. Oke, sebelum kita bicara ini dari Ibu Amira ya. Iya. Apa dulu? Ya, sebelum kita bicara tentang stretch mark, mungkin kita back tadi sebelum hamil dulu. Apa sih? Kalau sebelum hamil kan kalau mau pengen hamil ya cek misalnya TORCH bener Dok tadi. Visual dan lain sebagainya. Cuma kalau apa sih yang harus kita tekankan? Saya selalu menekankan kepada pasien saya, kalau bisa sebelum hamil, berat badan itu harus jaga. Berat badan pertama ya. Dengar Mbak Indah, berat badan. Jaga berat badan ya. Iya. Oke. Bukan berarti harus indeks massa tubuh. Nah, kalau saya indeks massa tubuh, saya ngikutin indeks massa tubuh saya yang normal, itu saya kurus banget. 70. Nah, itu badan saya jadi kurus banget. Jadi yang penting itu kita lihat berat badan itu berdasarkan gini, ngaca, satu, udah terasa oke, penampilan, nggak masalah. Dua, ini kalau kita naik tangga atau apa itu masih nggak gampang capek, bangun tidur, badannya ngos-ngosan ya Dok? Ya, atau bangun tidur tidak pegel-pegel badan. Berarti tubuh kita masih sehat, masih fit. Berarti masih oke ya. Berarti indikatornya bisa dilihat dengan sesimpel itu sebetulnya ya, Dokter Bram ya. Kalau berat badan itu susah kalau kita mau kasihkan sebagai indikator. Ya, oke. Berarti jaga berat badan sebelum hamil ya. Lalu apa lagi Dok? Nah, ketika sudah hamil, nah ini misalnya saya trimester 1 itu sampai trimester mendekati pertengahan trimester 2 itu sampai 10 minggu lah usia kehamilan. Biasanya saya menekankan ke pasien jangan naik dulu berat badannya. Pagi naik berat badan 1-2 kilo, malamnya udah balik lagi gitu ke Jadi selama berapa bulan? Sorry tadi Dok, selama berapa bulan pertama jangan naik dulu berat badannya? 5 bulan. 5 bulan pertama, wow. Ya. Ini challenge. Kalau kehilangan berat badan banyak malah. Karena gini, banyak wanita hamil itu berpikir bahwa gue harus ngasih makan bayinya. Double eating, double dose. Padahal? Iya. Padahal bayi itu jangan double dose ya. Nyewa kulkas sekalian. Iya. Gimana Dok? Sorry suaranya agak terputus-putus Dok. Jadi kenapa? Jadi sebenarnya itu adalah mitos ya?
Mitos. Jadi bayi itu kandungan sebenarnya dia sudah ada kulkas sendiri. Oh alah, Dokter Bram kemana aja sih? Aku sudah hamil 3 kali dan semua mitos itu. Udah punya anak ya Mbak Indah? Aduh. Tadi masih seperti Nona. Sebel deh, baru ketemu Dokter Bram sekarang ya. Ya, hubungannya dengan berat badan bayi, kecuali itu benar-benar gizi buruk. Nggak mungkin kan kita gizi. Ya. Jadi tidak perlu makan berlebihan gitu. Buruk, harus diperbaiki dulu ya Mbak Indah. Oke. Masih bisa Mbak Indah satu lagi. Aduh, tidak. Keempat. Sudah cukup. Oke, Dokter Bram, sorry aku mau coba nyimpulin. Berarti tadi mitos yang salah ketika seorang ibu itu mengatasnamakan baby untuk dia bisa memberikan nutrisi kepada bayi, padahal bayi itu sudah punya kulkasnya sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya pola makannya harus seperti apa, normal aja gitu. Oke, ini sekalian ya Mbak Indah, ini pertanyaan dari Bu Amira silakan juga Dokter nih. Ami. Ya, itu dari sama. Sama pertanyaannya ya. Oke, boleh Dokter Bram. Ini bagus nih, pertanyaannya kalau bayi sudah cukup besar, sekitar 5 bulan ke atas, itu bayi itu hanya butuh 300 kalori. Jadi, let's say kayak kita makan mie goreng misalnya, mie gorengnya 300 kalori loh. Berarti segitu aja sudah cukup. Dan rekomendasi kenaikan berat badan selama hamil itu cukup 7 kilo sampai 12,5 kilo maksimal. 7 kilo sampai 12,5 kilo sampai 9 bulan berarti ya? Yes, sampai 9 bulan. Oh, oke. Iya. Berarti Dokter Bram untuk mempertahankan kenaikan berat badan hanya sekitar 7 sampai 12,5 kilogram selama 9 bulan ini yang harus diperhatikan apa oleh ibu-ibu hamil ini? Yang paling pertama yang harus diperhatikan niat dulu. Oke, niat Dokter Ami. Niat. Oke, niat ya. Komitmen ya, niat. Oke. Itu beda-beda. Jadi ada yang niatnya saya pengen tetap cantik. Ada saya pengen sehat. Ada yang niatnya apapun saya lakukan buat bayi saya. Oke. Kadang-kadang yang ketiga ini banyak yang salah. Karena apapun buat bayi saya akan makan yang apa aja dia mau, makanya itu yang bahaya, malah bikin wanitanya gemuk. Oke. Jadi sebetulnya tadi tetap niatnya adalah mungkin berarti yang pertama bahwa saya hamil tapi saya harus tetap cantik gitu ya. Nah, cantik dulu, kedua sehat ya. Oke, berarti cantik dan sehat. Pertama sehat dong, kedua cantik lah. Dan pikir sama lah seperti koin yang kiri kanan ya, punya nilai masing-masing ya. Betul. Oke. Iya. Apalagi Dok, prevensinya dulu nih sebelum kehamilan. Kalau badan terus sebenarnya itu kan kalau kita hitung misalnya beratnya plasenta, berat tuban, berat payudara, ASI, banyak menambah berat badan itu tuh adalah jumlah darah yang beredar di kehamilan. Jadi kalau dihitung totalnya ya, berat bayi 3 kiloan dan berat plasenta paling cuma 1 kilo dan lain sebagainya, itu kalau ditimbang semuanya itu hanya 7 sampai 8 kilo saja. Jadi kalau seorang ibu hamil yang saya nggak mau naik berat badan sama sekali, makanya rekomendasinya tuh kenaikannya 7,5 kilo saja boleh. Oke, berarti itu sebenarnya ibunya nggak naik berat badan ya, tapi bayinya sama plasenta dan tadi peredaran darah yang bertambah lah ya, kurang lebih begitu ya. Oke, itu berarti udah paling minimal banget Dokter Ami 7 kilo ya. Oke, 7 kilo sampai 12,5 kilo lah ya yang masih dalam tahapan aman. Oke. Lebih dari itu takutnya berat badan bayinya besar banget ya. Kurang lebih berat badan bayinya kurang lebih kan 3 kilo 3 sampai kilo 3 tadi ya, 3 sampai 3,5 ya. Kalau besar biasanya pas ibunya yang diabetes ya, kemungkinan besar ya. Oke, lalu ada lagi nggak Dok kalau ada pencegahan karena yang prevention karena ada udah banyak pertanyaan-pertanyaan yang tadi kan bisa dijawab nanti. Tipsnya gimana gitu kan? Dok saya susah lah makan susah lah gitu ya, nggak makan susah. Jadi sebenarnya tadi yang saya bilang, bayi itu gak usah dipikirin karena dia udah ada kulkasnya sendiri. Nah, untuk ibu hamil, kalau emang pengen diet, itu boleh, asal dietnya benar. Diet yang benar itu kan berarti kita harus memikirkan ada 2 yang paling penting. Satu hyper-eat, satu lagi growth hormone. Jadi ketika kita sudah biasa makan yang manis-manis, yang itu kan insulin Dok. Jadi
Terus yang kedua, ketika kita udah hyperinsulin, tubuh kita kan sudah growth hormonnya udah nggak bagus. Jadi pembakaran tubuh sehari itu udah nggak bagus. Makanya pagi-pagi bangun pegel-pegel. Nah, makanya kalau untuk dia memperbaiki metabolisme tubuh lagi, harus ada puasa. Oke, puasa. Puasa itu bukan kayak orang muslim yang puasanya harus tidak makan dan tidak minum. Oke. Puasanya itu maksudnya puasa karbohidrat. Puasa karbohidrat. Beda juga dengan intermittent. Karbonya dikurangi, dihindarin apa? Gimana tuh, Dok? Puasa itu kan dihindari. Oke, karbohidrat ya. Jadi proteinnya yang diperhitungkan ya. Jadi puasanya itu kurang lebihnya 14 sampai 16 jam sehari. Oke. Berarti berapa jam, maaf? 14 sampai 14 sampai 16 jam. Oke. Iya. Iya, berarti gitu kalau yang memang dia sudah melaksanakan intermittent fasting bisa ya, Dokter Bram ya? Oh yes. Oh, oke, sama ya. Intermittent aja ya. Lambungnya harus dilatih. Oke. Baik. Ya. Oke. Ini kan tadi baru ngomongin berat badan nih Dokter Ami dan Dokter Bram ya. Sementara kan kecantikan itu nggak melulu soal berat badan dong ya kan, karena ini cerita nyata nih Dokter Bram ya. Ada kebetulan yang masih kenalan aku juga, ketika hamil itu dia warna kulitnya itu berubah kayak abu-abu gitu, Dok. Dan dia akhirnya nggak pede selama hamil gitu ya. Itu pengaruh banget ya, ke dia. Kehitaman betul kehitaman, agak abu-abu malah ya warnanya. Saya juga bingung kenapa bisa begitu warnanya, Dokter Bram ya. Jadi penyebabnya apa ya? Dan apakah itu benar termasuk yang bisa dicegah juga atau bisa dihindari begitu, Dokter Bram? Karena kan kasihan ya, ketika hamil kok tidak enjoy gitu ya, nggak pede gitu kan. Nggak ada dia foto-foto pas hamilnya karena nggak pede gitu kan. Gimana tuh, Dokter Bram? Boleh ini dong, infus vitamin C. Oke, infus vitamin C. Boleh ya? Boleh. Oke. Jadi vitamin pada kulit itu kan itu melanin. Melanin kita. Itu yang bertanggung jawab sebagai warna kulit tubuh. Pada saat itu melaninnya akan meningkat tinggi. Makanya itu lipat-lipatan, daerah areola. Iya. Linea nigra di bawah perut ini ada garis. Nah, itu yang akan lebih kehitaman. Oke. Dan itu maksudnya itu sebenarnya natural ya? Maksudnya peningkatan melanin itu natural ya? Oke. Tapi kita bisa mengurangi gejala peningkatan melanin ini dengan cara kita memakai tabir surya atau sunscreen. Sunscreen ya. Berapa lama nih, Dok, penggunaan dan dosis untuk penggunaan injeksi atau infus vitamin C, kan bukan yang tablet aja ya untuk kulit yang berubah ini? Nggak masalah, Dok. Jadi diberikan secara nanti yang menentukan kan biasanya dokter kecantikan nih. Jadi dikonsulkan ke dokter. Oke, estetikanya gitu ya, Dok. Oke. Baik. Dokter Ami dan Dokter Bram, ini nggak terasa kan ngobrolnya ternyata udah 20 menit loh. Jadi kita harus break dulu dengan satu lagu, tapi jangan kemana-mana The Healers ya. Kita masih bakal lanjut ngobrol. Nyapa ya, Mbak? Boleh dong, silahkan Dokter Ami. Ini ada salam dari Bu Sri Edong di Singapura. Oh, masih di Singapura ya? Masih, ponakannya juga lagi hamil, lagi dengerin. Kemudian lagi dengerin ya. Miss Lua dari Malaysia, kemudian Mas Kieno di Surabaya. Halo. Kemudian Mbak Okta juga di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah dan dengan beberapa tim-tim yang lagi dengerin. Untuk teman kita ini Pak Kobi yang lagi sakit dan semualah, tadi Bu Amira juga ya udah kita sapa. Silakan Mbak Indah. Jadi untuk semua The Healers yang udah disapa sama Dokter Ami, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah stay tune ya di The Healers Radio. Jangan kemana-mana, kita masih bakal balik lagi ngobrol dengan Dokter Bram terkait dengan pregnancy aesthetic. Stay tune only on the best streaming radio in Indonesia. The Healers Radio, your music, your lifestyle. The Healers Fun, why am I the one? And you're still with me, Indah Firdaus, on Health and Lifestyle Highlights The Healers. Malam hari ini kita ngebahas satu topik yang seru banget nih, penting banget untuk lo semua yang mungkin berencana hamil dalam waktu dekat ya. Jadi kita ngebahas tentang pregnancy aesthetic bersama dengan Dr. Ami, juga pastinya narasumber kita malam hari ini, Dr. Bram. Oke, balik lagi nih, kita ngobrol lagi.
Udah cukup banyak pertanyaan yang masuk ya, Dokter Ami. Iya, udah cukup banyak. Makasih Mbak Indah. Dan yang sedang hamil juga ya. Yes, yang punya rencana hamil dan yang sedang hamil. Oke. Tadi disebutin nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk tentang kenapa sih terjadi scratch mark itu ya? Stretch mark, Bukan di kulit, Dok. Apa penyebabnya? Apakah hormonal atau pengaruh makanan atau berat badan yang terlalu banyak ya naiknya? Lalu jenis-jenis makanan. Ada yang nanyain mitos juga nih. Gimana, Dok? Apakah nanas dan durian itu menyebabkan keguguran pada kehamilan? Berikutnya, apakah bentuk perut itu menandakan bentuk jenis kelamin? Lalu gimana caranya saya menjaga berat badan saya untuk turun kembali? Olahraga apa sih yang aman untuk wanita hamil dan setelah melahirkan atau saat menyusui? Banyak, Dok, nih, Dok. Semuanya Berarti dimulai dari yang pertama dulu tadi, stretch mark ya, Dokter Ami ya? Ya. Stretch mark itu apa sih? Terjadinya kenapa? Oke, Dok. Terima kasih Mbak Indah. Jadi the healers ya. Jadi kalau kita bilang stretch mark itu apa? Definisinya adalah stretch itu kan tertarik ya. Mark itu berarti menimbulkan tanda ya di kulit kita. Itu karena ada penarikan yang berlebihan selama hamil di daerah perut atau daerah-daerah yang benar-benar tidak lembut atau tidak lembab gitu ya. Jadi kulitnya kering, banget. Terjadi stretch mark. Kata-kata baiknya itu kalau dibilang stretch mark itu adalah lukisan pertama bayi. So sweet. Lukisan pertamanya bayi pada tubuh si ibu ya gitu. Oke. Iya. Pasti ada stretch mark ya pada setelah hamil. Tapi bisa kita lakukan adalah bagaimana biar tidak berlebihan. Sampai ke atas itu yang paling penting kan. Nah, jadi yang menyebabkan itu pertama pasti genetik itu berperan penting. Yang kedua adalah berat badan tadi. Jangan bertambah secara cepat. Terutama ketika usia bayi, usia kehamilan itu udah 18 minggu ke atas. Nah, ibu hamil itu sudah ngerasa enak banget makannya, jadinya baik banget. Beratnya langsung nambah kilo biasa seperti itu. Itu yang harus. Oke. Iya. Berarti tadi memang karena genetik atau berat badan yang berlebihan ya, Dok ya. Oke, berarti caranya kalau genetik nggak bisa diapa-apain dong ya? Bisa. Jadi, gimana? Yang paling penting tuh kita tahu nih jenis kita gampang banget kena stretch mark atau tidak. Itu kan bisa dilihat. Biasanya dari bagian bawah lipatan kulit yang bagian panggul bagian bawahnya itu yang pertama. Kita lihat baru umur segini aja, badan saya belum kerja, udah mulai muncul. Berarti kita udah tahu nih, kita berbakat untuk menjadi stretch mark. Kalau saya dari tingkatannya dulu. Yang paling awal yang kita lakukan adalah memberikan oil, krim yang mengandung saya lupa namanya. Sorry. Ini kita bisa pakai Centella asiatica. Centella asiatica. Oke. Bisa dicari banyak kok yang krim-krim yang sudah mengandung atau minyak yang mengandung itu ya. Oke. Yang kedua, ketika sudah terjadi lebih merah, itu kita bisa pakai asam hyaluronik. Itu juga ada krimnya. Itu nggak apa-apa ya, Dok ya, kan ada yang suka khawatir juga kalau ada kandungan-kandungan nanti terserap dalam kulit gitu, terus nanti pengaruh ke babynya. Is it okay? Nah, ini yang kita bilang kan zat-zat itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Itu justru yang boleh. Oke, berarti tadi yang Centella asiatica sama asam hyaluronik. Ya, oke. Yang untuk mengurangi kemerahan ya. Kalau di skincare juga ada ya, Dok ya, itu ya kandungannya ya, untuk mengurangi kemerahan itu ya. Oke, baik. Itu tuh cairan. Jadi kulit itu jadi bagus lembabnya, bagus kelembabannya. Oke, dan itu yang akan bisa membantu mengurangi terjadinya stretch mark untuk mereka-mereka yang punya genetiknya stretch mark ya. Kalau minyak zaitun, olive oil, minyak zaitun, is it good? Zaitun itu kan menjaga kelembaban. Oke.
zatnya yang harus bagus. Jadi yang tadi yang dua tadi ya. Oke, baik. Ya. Oke, berarti itu tadi ya di healers ya untuk stretch mark ya, terjadinya karena memang bisa genetik atau kelebihan berat badan. Tapi untuk genetik pun jangan khawatir karena masih bisa dibantu dengan menggunakan oil atau krim tadi ya. Oke, baik. Lalu pertanyaan berikutnya kali ya Dokter Ami tadi terkait dengan apa dok yang berikutnya dok tadi olahraga apa ya untuk jenis olahraga jenis makanan olahraga apa yang boleh dilakukan dan aman pada saat kehamilan dan setelah melahirkan saat menyusui sehingga berat badannya kembali bagus. Ya boleh Dokter Bram. Jadi kalau olahraga kita boleh olahraga apa aja yang disenengin. Jadi kalau misalnya starting orang itu kan beda-beda ya. Ada pada saat hamil startingnya ternyata saya itu kayak kita ke gym lah. Kita nggak pernah olahraga tiba-tiba mau nge-gym langsung di olahraganya langsung sejam 2 jam. Besok-besoknya ya kan? Iya. Jadi kalau ada yang sudah sering olahraga, misalnya saya udah sering 8K, 10K lari, ya silakan dilanjutkan, nggak ada masalah. Boleh dilanjutkan. Sorry. Hai Adek. Oke. Halo cantik. Hai beautiful. Bule ya kayak mamanya ya. Cantik banget. Apa namanya? Oke. Pengen ikutan mengedukasi the healers nih ya. Ya. Lanjut dok. Boleh lanjut dok. Jenis makanan selama kehamilan. Tadi olahraga berarti boleh apa aja, Dokter Ami ya. Kemudian yang disenangi tapi tergantung ketahanan tubuh masing-masing ya dok ya. Oke, karena kita sendiri yang tahu seberapa tahan kita akan berolahraga begitu ya. Oke, kalau makanan? Kalau makanan, ini dia nih. Banyak yang saya takut makan ini, makan itu. Sebenarnya kita nggak ada yang kita pantangin kok. Even sashimi, makan durian, yang mentah-mentah gitu ya? Nggak ada pantangan, nggak apa-apa. Jangan berlebihan. Asal jangan berlebihan. Mitos nggak ya? Apa dok? Nanas, pineapple. Enggak, kita butuh even 8 literally buah nanas untuk membuat kontraksi. Nggak mungkin kan kita makan sebanyak itu. Kecuali memang ya oke. Make sense. Boleh semuanya ya. Kalau kita konsultasinya sama Dokter Bram nih, Dokter Ami sepertinya hamilnya jadi lebih menyenangkan ya. Karena boleh makan apa aja. Asal jangan berlebihan. Even sashimi aja ya. Because I love sashimi kan. Tapi ketika hamil kan mentah gitu. Boleh satu lagi. Boleh dong, boleh. Dari Nadia. Boleh dong, silakan. Katanya dok apa benar dia ini lagi obes dan belum hamil udah tahun ketiga. Apa benar obesitas saya ini salah satu pencetus infertility? Pencetus apa dok? Infertility, dia belum hamil. Kehamilan, pernikahan. Kalau kita bicara infertilitas, penyebabnya banyak ya. Jadi ada 3 yang penting. 1, sperma bagus. 2, telur bagus. Hubungan di masa subur. Nah itu yang kita harus lihat dulu. Spermanya dulu nih yang paling gampang ceknya kan. Berhubungannya teratur atau tidak. Atau suami sering kerja di luar kota atau gimana. Nah kalau masalah berat badan, pasti berhubungan dengan infertilitas. Karena kita emang metabolisme yang nggak bagus, itu akan membuat hormon juga nggak bagus. Terjawab ya. Jadi Bu Nadia harus turunin berat badan nih ya. Iya ntar disebutin di mana prakteknya katanya nih. Ada yang nanya Dokter Bram dikejar. Sebutin di mana prakteknya katanya. Nanti praktek di RSPI Bintaro. RSPI Bintaro. Oh dekat rumah dia ini dia katanya. Pondok Indah Bintaro ya. Iya. Lanjut Mbak Indah. Dokter Bram, ada pertanyaan juga nih ya terkait dengan kan kita sudah sempat bilang nih di IG-nya The Hills Radio juga tentang intimate beauty. What is that? Apa tuh intimate? Intimate beauty itu sebenarnya gini. Karena kita kan selama ini taunya kalau cara tentang ginekologi estetik itu pikirannya negatif ya. Kan kayaknya kayak bitchy banget nih saya mau benerin kelamin gitu loh. Padahal sedangkan ya intimate kita bisa melakukan apa aja. Karena ketika melahirkan secara natural, kadang-kadang perubahan bentuk dari kelamin wanita, misalnya kayak labia minoranya lebih
lebih protuging keluar, jadi gitu. Untuk memperbaikinya lagi, makanya saya mengubah persepsi namanya menjadi intimate beauty. Intimate beauty ya, biar orang juga menanggapinya dengan lebih positif gitu ya, Dokter Bram ya. Padahal dengan istilah sebelumnya pun hak-hak kita juga kan ya untuk memperlakukan sesuatu terhadap organ intim kita ya. Apalagi kalau tujuannya kan mau bikin senang pasangan ya Dok ya, daripada dibikin senang sama orang lain ya kan. Bener nggak tuh Dokter Ami? Ya. Jadi organ intimnya harus tetap dijaga kecantikannya dengan intimate beauty ini ya, Dokter Bram ya. Ada skemanya sekarang. Biasanya apa aja tindakannya Dokter Bram untuk intimate beauty ini? Intimate beauty kita bisa lakukan dari satu yang misalnya kita dari pencegahan, misalnya lakukan dengan penyuntikan. Misalnya kita bisa menyuntikkan asam hyaluronik. Oh, tadi ya, oke. Lebih dari vaginanya. Habis ada masalah misalnya vaginismus. Berhubungan seksual menjadi lebih nyeri. Nah, itu kan namanya vaginismus ya. Botox ke vagina untuk mengurangi rasa nyerinya. Oh, bisa dibotox juga vagina tuh ya. Oke. Oke. Lalu kita bisa melakukan yang namanya repairing, yang tadi yang saya bilang, kalau membentuknya kembali seperti muda lagi. Oke, berarti bukan mitos nih Dokter Ami kalau sudah melahirkan bisa terasa seperti gadis lagi ya. Bisa dilakukan tindakan oleh Dokter Bram. Oke, namanya apa Dok tadi kalau untuk mengembalikan istilahnya bentuknya dari si organnya ini? Oh ya, kita namanya vaginoplasti. Oke. Jadi ada yang namanya labioplasti. Labioplasti, ada yang namanya korporapi, ada yang kudoplasti. Tergantung apa yang mau diperbaiki berarti ya. Ya. Oke. Dokter Ami, aku boleh ada nanya juga ya. Ini terkait dengan intimate organnya ini. Masih, udah habis nih, nanti lagi kalian kalau ada yang masuk. Iya. Dokter Bram, kan ada ketika pada saat mengejan ya yang lahir normal gitu ya, itu tuh kemudian terjadi istilahnya apa, robekan yang cukup besar begitu ya. Nah, apakah itu bisa dicegah? Itu yang pertama gitu ya. Apakah terjadinya robekan itu karena memang salah mengejannya? Kemudian yang kedua, diperbaikinya seberapa perfect dari robekan itu? Jadi yang pertama tadi kita bicaranya harus holistik. Jadi yang pertama kita harus berpikir dulu adalah bagaimana caranya biar bayinya itu tidak terlalu besar. Oke, balik lagi ke titik awal ya. Saya rekomendasi ini untuk orang Asia itu hanya 2.800 sampai 3.300 saja kenaikan berat badan. Oke. Bayinya. Pada bayinya ya. Selanjutnya kita bisa melakukan senam Kegel exercise itu untuk melembutkan bagian perineumnya. Lalu kita pemijatan di usia-usia 37 minggu ke atas untuk pemijatan bagian perineum tadi. Oke. Dipijatnya bisa mandiri berarti ya Dokter Bram ya? Kalau mengerti bisa, tapi kalau tidak bisa ke bidan-bidan, biasanya banyak kok yang sudah menawarkan ya. Oke, untuk pemijatan tadi supaya lebih rileks pada saat dia melahirkan berarti ya? Iya. Organnya tersebut ya. Senam hamil ya. Hamil juga bagus ya. Bagus. Itu benar-benar bisa sudah 28 minggu. Disarankan tuh. Oke, senam hamil. Nanya soalnya senam hamil nih Mbak. Iya, karena kan kadang ada juga Dok yang udah diatur pernafasan pada saat senam hamil ketika prakteknya lupa gitu ya. Ada juga yang begitu ya. Bener nggak sih? Oke, karena mungkin dia panik gitu ya, terus jadi lupa aja ngeblank gitu semua yang sudah dipelajari selama senam hamil ya. Oke, baik. Nah, ini kan kalau melahirkan normal nih, Dokter Bram. Sementara ada juga pilihan untuk melahirkan secara sesar, betul ya? Yeah. Nah, ada istilahnya yang tadi dokter sempat sebutkan juga yang shape section, betul ya? Nah, itu apa tuh Dok? Jadi kalau misalnya kita bicara tadi yang saya bilang, kalau misalnya kita udah lakuin semuanya ternyata masih terbentuk stretch mark juga. Jadi kita bisa terapi. Yang terakhir kita bisa lakukan yang namanya shape section. Oke. Oh, itu termasuknya terapi ya? Apa yang dilakukan dokter dengan shape section ini? Shape section ketika ibunya sudah mau melakukan seksio cesarea, kita bisa
menampilkan pembuangan bagian lemak perutnya ibunya. Oke. Ada gambar yang Iya, saya bagikan. Oke, saya mulai share screen Di ya. Healers kita lihat ya gambarnya. Nanti ya. ini The Healers bisa melihat di The Heals TV ya. Jadi untuk yang penasaran nih, pengen ngeliat apa sih sebetulnya yang lagi di-share sama Dr. Bram. Nah ini nanti The Healers semua bisa ngeliat di ini ya, di The Heals TV. Oke, jadi melakukan seksio pasien saya. Jadi bagian perut yang lebih lemaknya saya akan lakukan pembuangan di situ. Jadi habis saya lakukan shape it, jadi perutnya langsung bisa shape ke bawah. Manfaatnya adalah kita bisa satu yang paling penting itu kan paling susah dibuang itu adalah ini bagian plak bawah perut abdominal. Iya. Jadi itu pasti ada tuh pada ibu hamil. Nah, dengan kita membuang shape it seksio, itu sarko itu jadi nggak ada. Itu yang pertama. Dan penyembuhan lukanya juga lebih bagus. Dan perut ibu hamil akan lebih shape it bagian bawah. Karena bagian bawah perut itu susah sekali buat wanita. Iya ya, kalau nggak digituin jadi ngegelambir gitu kan dok. Aduh. Gelambir ya. Gitu kalau udah di sesar gini tuh kayak ada di antara jahitannya tuh ada gelambir lemaknya ya. Betul. Belum keloidnya. Kalau keloid sih dari tergantung pasiennya itu ya, ada bawaannya ya. Oke. Ya. Ada lagi dok yang mau ditampilkan? Ada. Denis. Oke, sebentar dok, aku pengen tanya deh, ke prosedur ini apakah akan ditawarkan oleh semua dokter kandungan? Ini next slide ya. Yang bisa melakukan saja. Gimana? Yang bisa melakukan saja. Yang bisa melakukan saja. Oh, oke. Nah, ini apa nih dok? Gambar apa nih? Ada yang lemak perutnya yang saya buang sama kulitnya. Yang dibuang. Ada berapa kilo tuh ya? Lumayan ya. Ini lemaknya yang dikeluarkan tadi ya. Oke, boleh lanjut. Mungkin kita lihat lagi. Nah, ini juga masih ya? Enggak banyak karena lemak itu kan beratnya ringan. Ini masih lemak ya dok ya? Berarti ya? Kulit semuanya masih sama. Oke. Biasanya berapa banyak sih dok dari yang dibuang itu kalau dikiloin? Semua orang beda-beda ya. Kadang-kadang saya akan melihat dia maksimalnya semana. Jadi saya ambil mungkin. Nah ini juga masih sama ya? Ini contoh yang ada stretch marknya. Oh oke. Iya benar-benar. Ada garis-garisnya ya. Dasar dokternya senang seni, dokter Ami ya. Tetap dia memikirkan tampilannya ini artistik loh. Warnanya jadi hitam putih, nggak jijik gitu ya. Iya. Luar biasa. Oke, ini berarti contoh yang ada stretch marknya. Jadi nanti The Healers sekali lagi yang penasaran boleh lihat di The Heals TV ya, karena semua yang ditampilkan ini akan bisa The Healers lihat di The Heals TV YouTube channel ya. Oke, boleh lanjut next. Nah, ini masih sama ya kayak yang tadi ya? Semuanya udah mungkin itu sama semua. Oke, baik. Ya. Masih ada nggak nih gambarnya? Ini apa nih? Ini sama. Itu ya. Jadi ada garis itu bekas seksio yang saya buang juga. Terus garis-garis yang di kulit itu yang stretch marknya Mbak Indah. Ya ampun, ini ada di tubuh kita. Yang paling banyak pernah berapa kilo dok lemaknya itunya keluar? Pernah wanita hamil yang naiknya sampai 130 kilo. Wow. Berat badannya. Nah itu lemak yang saya buang paling banyak waktu itu. Dan jadinya cairan lemak itu kan banyak banget. Jadi saya tambah lagi jadi gitu. Tapi perut bawahnya langsung hilang. Nah ini pertanyaan nih, seandainya udah lahiran nih setahun lebih dan pasiennya ingin nih dilakukan seperti ini, apakah ke dokter betul. atau ke dokter lain? Gimana Bu Indah? Kalau misalnya udah lama ngelahirinnya dokter Ami ya, udah setahunan ya? Iya. Terus mau melakukan seperti ini masih mungkin dilakukan nggak? Itu mungkin yang pertama kali ya dokter Ami ya. Terus yang kedua, kalau mau kemana ngelakuinnya? Kalau kita kan prosedurnya berbeda. Kalau saya namanya shape it seksio. Berarti kita melakukan lemak sekalian pada saat habis melahirkan. Di luar dari itu bukan seksio namanya ya. Iya. Oke. Jadi banyak banget ya, ada pencegahan, ada terapinya supaya jadi beauty gitu ya.
Ini bapak-bapak semoga banyak yang dengar juga nih, bantuin emak-emak. Jadi Dokter Ami tadi ada dokter kok Bram, ini yang dokter setia Bram nih, belum Pak Alwi bilang. juga dengerin. Dokter Bram belum bilang, dokter Ami kalau misalkan udah lewat, kalau misalkan baru melahirkan kan bisa ke dokter Bram ya. Tapi kalau misalnya enggak, tadi apa istilahnya udah ada jeda waktu, masih tetap bisa dilakukan ke dokter lain apa gimana nih dok? Jadi kalau misalnya sudah lewat masa kehamilan, jadi kan sudah lahiran dengan rasio normal, itu sebaiknya dilakukan sama dokter bedah plastik. Oh, dokter bedah plastik jatuhnya ya. Oke. Iya, harusnya pada saat tadi ya mau melahirkan itu ya dok ya, dilakukannya ya. Saving section ya. Oke. Itu berarti sorry dok, di belahnya di posisi yang sama dengan yang akan mengeluarkan babynya? Betul. Oh. Jadi kita habis ngeluarin bayi baru kita shaping section. Mungkin ada gambar-gambar yang sebelum-sebelumnya. Oke. Jadi mungkin dikeluarkan dulu bayinya baru dilakukan shaping section ini ya. Berapa lama? Hanya berapa lama nih? Itu betul. Totally kita ngerjain paling 50 sampai 60 menit. Oke, 50 sampai 60 menit itu sudah dengan mengeluarkan bayinya? Penyembuhannya berapa hari kan? Iya, penyembuhannya. Lahiran seksual terus 2-3 hari boleh pulang dengan luka seperti ini berapa? Tetap sama. Sama aja berarti ya, kayak kita ngelahirin sesar ya, penyembuhannya ya. Karena udah langsung otomatis ya. Jadi dia lukanya pun hanya luka yang di bagian itu ya. Oke, kan balik lagi kan dokter Ami, aku menyesal tidak ketemu dokter Bram dari dulu. Ya kan tadi saya bilang satu lagi, tapi buat the healers yang memang lagi merencanakan ya sekarang banyak ya pregnancy estetik yang sudah disampaikan tadi oleh dokter. Iya. Oke, dokter Ami, ini kita waktunya juga nggak banyak ya. Iya, aku udah lihat desainnya. Tapi gini, di penghujung. Tapi sebelum dokter Bram menyimpulkan apa obrolan kita malam hari ini nih dokter Ami, satu pertanyaan penting sih menurut aku ya. Kenapa sih dokter Bram dari semua dokter kandungan menurutku tidak semua dokter itu menyarankan hal seperti ini ya. Tapi kalau dari dokter Bram sendiri, kenapa ini perlu untuk diketahui oleh seorang ibu yang berencana hamil ataupun mau yang sedang hamil? Seberapa besar, seberapa penting sih? Bagi saya ini sangat penting ya, karena kadang-kadang ketika kita ignorance dan kita tidak tahu, kita justru akan membahayakan diri kita sendiri. Kita membiarkan diri kita gemuk nih, berat badan tambah lebih dari 12,5 kilo, itu akan berisiko tinggi, gula darah tinggi. Karena saya berpikir bahwa kita harus benar-benar menjaga nih kehamilan itu normal mungkin. Nah, normal itu apa? Kadang-kadang orang berpikirnya yang normal itu adalah justru yang mitos-mitos gitu, yang harus dukung dan sebagainya. Kita harus benar-benar menjaga kesehatan. Yang pertama, kedua, ketika kita sehat kita akan cantik dengan sendirinya. Ya, berarti ketika sehat kita akan cantik dengan sendirinya. Ditambah lagi tadi mungkin secara psikologis juga ya, dokter Bram ya. Karena kan contohnya tadi kenalan saya ketika hamil nggak pede itu kan pengaruh juga ke baby, I think ya nggak sih, emosional si ibunya ya. Betul sekali, itu ada hubungan endorfin. Ketika kita hamil kita tetap kurus kan kita ada kepuasan tersendiri. Iya, percaya diri gitu ya. Ketika endorfin naik, bayi bisa merasakan lebih bahagia. Yang perlu dijaga tuh ya. Iya. Wow, luar biasa. Dokter Ami, aku tuh dulu ketika hamil ya naik berat badan emang gak terlalu banyak sih, tapi itu aja ya, aku maksudnya belum kenal sama dokter Bram dan belum kenal sama pregnancy estetik aja aku udah segitu happy ya. Gimana kalau aku udah menjaga pregnancy estetik ya, bayinya pesta pora di dalam kayaknya happy. Iya, pastilah itu ya. Jadi bagus banget sih edukasi ini. Paling enggak nanti Mbak Indah bisa ngajarin untuk anak, definitely. Saya juga ada anak perempuan ya, banyak lah ilmu hari ini kita bisa sangat terbuka bahwa ketika hamil harus tetap cantik. Penghujung ya Mbak Indah, silakan dokter Bram. Closing statementnya silakan dokter Bram, closing statementnya untuk the healers semua. Closing statement buat the healers. Jadi hamil itu sebenarnya holistik. Jadi kita kembali lagi persepsi kita harus benar mengenai sehat itu apa, kehamilan itu harus sehat. Ketika sehat,
berarti kehamilan itu akan bahagia, tidak stres. Itu yang paling penting. Ketika ibunya happy, tidak stres, bayi pasti akan happy. Oke, nice. Mudah-mudahan ya semua The Healers yang dengerin hari ini terinspirasi, mendapatkan wawasan baru juga Dokter Ami ya, terkait dengan menjaga kecantikan ketika hamil ya. Oke, Dokter Ami, please do, silahkan. Ada yang mau disampaikan juga Dokter Ami? Iya, terima kasih banyak Dokter Bram. Semoga sehat selalu. Salam buat keluarga The Healers. Terima kasih yang sudah kirim pertanyaan. Tadi nggak sempat semua disebutin. Semoga puas. Kalau nggak puas ya udah bisa WA lagi. Dan sekali lagi, Dokter Bram tadi menyampaikan beliau praktek di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro. Ya, kalau ingin ke sana untuk menanyakan ataupun terapi kepada oleh Dokter Bram ini Mbak Indah ya. Mbak Indah juga boleh ke sana lagi. Aduh, kalau ke sananya tanpa harus hamil lagi nggak apa-apa. Bisa ketemu lagi di acara kita berikutnya ya dengan topik yang berbeda juga, tapi pastilah tentang kandungan ya Dok. Ya. Karena masih banyak sih pertanyaan juga tadi dokter tentang vaginoplasti dan semua tuh udah banyak yang bertanya. Nah, berarti harus ada topik lanjutan Dokter Bram. Terima kasih banyak, sukses selalu buat Dokter Bram. Salam buat Dokter Kartika. Sama tadi ada intermezzo. Anak saya nggak apa-apa, it's okay, natural, bagus. Bagus, nanti dia akan melanjutkan tuh dokter karena dari kecil dia udah melihat papanya mengedukasi ya Mbak Indah ya. Biasanya kan anak-anak dia cuma mencontoh ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi The Healers Kamis depan. Sehat selalu Dokter Bram, Mbak Indah, selamat malam. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Bram dan Dokter Ami untuk malam hari ini The Healers. Jangan kemana-mana ya, pastinya setiap hari Kamis kita akan kembali selalu dengan topik yang lebih seru lagi dalam Health and Lifestyle Highlights. Indah Firdaus pamit untuk malam hari ini, Dokter Bram juga pamit dan Dokter Ami juga pamit. See you, thank you so much The Healers. Jangan lupa ditunggu ya di The Healers TV untuk tayangan ulangannya. Okay, so thank you once again. Night everyone.